kaum pria membaca ayat ganjil, lalu kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. Kita mari terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada Tuhan diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sama-sama berkata, haleluya. Ya, saudara-saudara, kita melihat kali ini tentang murid. Ya. Yesus memerintahkan kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi seorang murid itu adalah keinginan Tuhan. Saya sudah sampaikan sebagai pembuka di ibadah rumah tangga di Jakarta juga dibahas tentang murid. Jadi supaya bagian ini tidak hanya sekedar sebuah khotbah lepas, tetapi benar-benar kita memahami makna dari murid. Nah, kenapa menjadi murid? Satu waktu kalau kita masih ingat renungan hari Rabu, sama juga dengan yang ibadah, bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Banyak orang berduyun-duyun, bagus atau tidak? Bagus. Memang harus berduyun-duyun karena Yesus adalah sang juru selamat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi di dunia ini kalau tidak ikut Yesus. Namun setelah orang ini berduyun-duyun, lalu Yesus kembali. Barang siapa yang mengikut aku, lalu Yesus ingin menarik orang yang berduyun-duyun ini ke tahapan menjadi murid. Tidak hanya sekedar berduyun-duyun, walaupun itu bagus. Kalau orang yang berduyun-duyun itu tidak akan bisa seperti yang Tuhan mau. Itu sama dengan orang KKR. Ayo KKR ke nah, gitu. Jadi orang yang ikut Yesus itu, orang yang KKR itu, orang ibadah itu, kalau ada sekedar pengikut, dia seperti orang yang sedang berobat. Kalau sudah sembuh, ya udah selesai. Tetapi Yesus mau menjadi orang itu menjadi seorang murid. Bukan hanya sekedar ikut, bukan hanya sekedar berduyun-duyun. Nah, mengapa ya? Nanti kita lihat. Tema firman Tuhan menjadi murid Kristus. Berarti ya, menjadi murid Kristus. Nah, itu tema firman Tuhan kali ini. Kenapa menjadi murid? Mari kita lihat secara langsung, Bapak Ibu. Alasan menjadikan murid. Apa kira-kira alasan Tuhan menjadikan orang yang berduyun-duyun itu harus menjadi murid? Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan, jadikanlah semua bangsa rame-rame berduyun-duyun di belakangku. Jadi Yesus itu tidak ingin
Dia tidak meminta menjadi seorang tokoh yang dikerumuni orang tanpa menjadi murid. Kalau di dunia ini kan orang berkerumun, kalau ada artis berkerumun, wah, atau presiden atau tokoh-tokoh yang lain, bagus sekali banyak orang berkerumun. Tapi Tuhan tidak, Yesus tidak ingin hanya sekedar begitu. Nah, apa alasan menjadikan murid? Tuhan tidak membiarkan hanya sekedar pengikut. Mari kita lihat Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi, saudara-saudara, ternyata keinginan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia berharap supaya yang percaya kepadanya itu meningkat ke levelnya Dia. Nah, hanya dengan menjadi seorang muridlah seseorang bisa meningkat ke level guru. Karena di dalam murid itu, hari Rabu yang lalu saya sudah tanyakan kepada kita, jika kita mendengarkan istilah murid, apa saja yang kita bisa bayangkan tentang murid ini? Ada yang menjawab, seorang murid duduk belajar, oke, mantap, memang begitu. Seorang murid ada ujiannya. Seorang murid, apalagi waktu itu kemarin ada kelasnya. Ya, seorang murid ada tingkatannya. Nah, ini kan. Seorang murid ada tegurannya. Seorang murid ada nilainya. Nah, kalau dia hanya pengikut, nggak ada itu. Gak perlu dia terlalu bagus mendengar, tidak ada tuntutan, tidak ada nilai, tidak ada ujian, tidak ada naik level. Nah, ini kan sepanjang tahun ini kan dapat ya, yang temanya pemuda, yang visioner, sepanjang tahun ini level up. Tidak ada naik level. Seorang pengikut gak ada, hanya berduyun-duyun gak ada. Tapi di dalam status seorang murid lah itu bisa dicapai. Nah, untuk menjadi seperti Yesus harus menjadi pengikut, menjadi murid Yesus. Kan visi gereja kita apa Bapak Ibu? Coba barisan ini dulu. Visi gereja kita adalah iya, bagus sekali. Kalau barisan ini bagus. Barisan ini ternyata semua hal-hal. Jadi visi gereja kita, kalau nggak ada visi kan orang itu kan akan jalan-jalan. Kalau tidak ada waktu menjadi liarlah rakyat. Kalau nggak ada visi, gereja itu mau dibawa kemana? Jalan-jalan. Makanya gereja kita itu visinya menjadi garam dan terang melalui apa? Perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Ada memang orang berubah hidupnya, tapi tidak ada serupa dengan siapa berubah hidupnya. Ada orang berubah hidupnya, dulu dia anak yang bagus, banyak berdoa,
tapi sekarang dia berubah hidupnya. Sudah mulai mandor tua 5 galon. Berubah hidupnya kan? Tapi perubahan hidup yang semakin serupa dengan dunia. Tapi perubahan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Hanya dengan menjadi murid Kristuslah seseorang bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita mengatakan barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi target murid itu adalah dia bisa menyerap semua apa yang dipunyai guru. Mungkin dia tidak punya profesi menjadi seorang guru, tapi nilai yang kita lihat di sini adalah dia bisa mendapatkan semua apa yang dimiliki gurunya, sehingga dia bisa sama dengan guru. Jadi guru itu mengangkat murid itu menjadi selevel dengan dia. Ketika murid itu berhasil menerima semua apa yang dimiliki guru. Nah, supaya murid itu bisa naik level, dia harus duduk mendengar, dia harus punya telinga, dia harus melatih apa yang dia dengar, dia ada ujiannya, ada naik levelnya, ada waktu yang dibutuhkan. Nah, orang yang menjadi orang berduyun-duyun kan sesuka-sukanya waktunya. Tidak ada di sana disiplin, tidak ada tuntutan pada orang yang berduyun-duyun. Makanya dikatakan, jadikanlah mereka menjadi muridku, baptislah mereka. Kemudian apa yang dikatakan, ajarlah mereka. Itu kan bicara tentang seorang murid yang menyerap semua apa yang dimiliki guru. Kemudian setelah muridnya mendengar, lalu dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Ada latihannya, ada actionnya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Kata tamat di sini adalah diperbaiki. Barang siapa yang telah tamat, maksudnya dalam bahasa aslinya itu kata kiso, itu diperbaiki. Itu sama dengan rumah yang rusak. Kita ini kan dulu rusak, kemudian kita diperbaiki. Jadi proses pemuridan ini adalah proses perbaikan. Kita ini sudah rusak hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita baik, bagus? Kita harus mendapatkan diri menjadi seorang murid. Karena di dalam seorang murid lah ada istilah perbaikan, ada istilah tamat begitu. Mungkin belum tamat, tetapi targetnya itu tamat. Kemudian saudara-saudara, disusun kembali. Nah, kita ini sudah berantakan kayak pasir-pasir ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa sudah rusak, gak berbentuk lagi. Kita sudah lihat gambarannya beberapa kali. Sudah rusak bentuk kita, sudah kacau. Tapi ketika kita menjadi seorang murid, apa yang terjadi? Kita disusun kembali. Jadi tugas guru itu adalah menyusun kembali hal-hal yang rusak dalam hidup manusia. Jadi seorang murid itu dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan studinya. Nah, kalau orang berduyun-duyun suka-sukanya, gak sempat tersusun, gak sempat dibentuk. Kita harus punya hati seorang murid. Amin. Tuhan, inilah bentuk kau sesuai kehendak. Aturlah hidupku. Itu seorang murid harus mengatakan itu. Apa lagi Tuhan yang harus dilakukan? Malah muridnya itu penasaran. Apa lagi? Aku mau berubah Tuhan. Aku sudah bosan dengan hidup yang lama, yang rusak ini. Apa lagi yang masih kurang Tuhan? Nah, dia harus menerima arahan-arahan dari guru, diatur sedemikian rupa. Ini yang begini. Lalu kalau kita bukan
ini yang disini ya, supaya aku yang melihat gambarnya dari jauh ini. Kalau dari dekat kayak kakak dalam tempurung. Kau pikirnya dunia ini selebar tempurung. Dunia ini luas. Dan jadi kalau aku melihat hidupku itu harus begini. Karena aku yang menciptakan kau. Tapi rusak gara-gara dosa. Dosa itu ada tiga penyebab dosa itu. Yaitu dosa keturunan, yaitu dosa dari opung kita terus. Kemudian dosa secara langsung dari Adam ke kita ada, yaitu kematian. Kemudian dosa kita sendiri. Jadi ada tiga porsi dosa yang ada dalam hidup kita. Jadi seorang anak kalau dia lahir, agama lain berkata anak yang baru lahir bagaikan kertas kosong, kertas putih yang tanpa nur. Alkitab mengatakan semua orang dilahirkan dalam dosa. Tidak ada kertas kosong. Karena kalaupun dia baru melakukan dosa langsung dari Adam sudah ada, dan dosa dari orang tua ada, dosa keturunan. Ditambah lagi dosa pribadi. Tetapi dalam Yesus itu semua dipatahkan. Ketiga jenis dosa itu dipatahkan oleh darah anak domba. Amin. Hanya dalam Yesus itu bisa terjadi. Nah, hidup kita sudah rusak, tapi Yesus menyusun begitu rupa. Namun anak Tuhan ini harus sabar, harus bertekun, harus menunggu proses. Ya, seperti pemain kungfu yang saya katakan. Kalau untuk ada orang melamar jadi murid, ditunggu dulu di teras berhari-hari. Serius sudah tahu mau belajar. Buktinya apa? Mana yang lebih penting? Kau kelaparanmu yang penting dipenuhi atau kau diterima? Lalu ada uji masih di pintu, belum masuk ke area ini, ke ruangan. Dibawalah dua keranjang indah, ditaruh di sini. Ada sebagian yang apa? Yang udah lapar berhari-hari, nggak diterima-terima begini. Langsung datang penjaga pintu. Dipecat, kamu tak lolos. Ada yang beberapa orang tidak mau makan. Aku nggak lebih penting makan, aku yang penting diterima. Hari berikut sampai dari pagi, siang, malam. Lalu ada yang bawa 2 drum air. Ada sebagian yang langsung minum. Padahal air itu ditumpahkan di tanah, tapi karena di uasnya disuruh setan datang temannya mau minum. Tahan saja. Kita nggak butuh air, kita butuh diterima menjadi murid. Akhirnya sisa 3. Akhirnya lemas lagi. Datanglah penjaga. Kalian diterima. Nah, setelah diterima apa kerjanya? 2 tahun kerjanya memasak. Lalu protes seperti itu. Ajarilah saya barang 1-2 jurus, masakannya masih belum. Gurunya dia masih ditengok orangnya, teman-temannya jurus-jurus harimau, jurus singa, jurus apa. Ajarilah saya. Mana ini? Sudah 2 tahun aku masak. Ternyata masa itu sebuah jurus. Ternyata waktu dia mengapa nasi itu sebuah jurus. Dia nggak sadar. Nah,
Jadi ada murid yang sabar, ada murid yang salah paham, ada murid yang protes dan lain sebagainya. Tetapi tanpa dia sadari, gurunya telah menanamkan jurus-jurus di situ tanpa disadari. Sementara temannya jurus harimau, jurus singa, nggak punya jurus itu, tongkat itu tadi sampai moncongnya musuh bisa pakai tongkat. Nah, begitulah kita ya. Jadi maksud saya kasih ilustrasi ini nggak berarti kita rame-rame nonton kungfu. Bukan itu maksud saya. Kita nonton kungfu, ya namanya kita ada TV kan, tapi ada nilai yang kita ambil dari sana. Saya lihat dari sisi murid itu. Ada orang tua. Gimana ya jurusnya? Kata coba angkat baju. Terus letakkan. Angkat, letakkan. Bosan katanya dilawan dulu. Lama. Ternyata itu melatih apa? Kecepatan begitu. Juga melawan egoisme dia. Kita ini kan egois kan, nggak bisa diatur. Jadi seorang murid itu akhirnya dibentuk oleh Tuhan hari ini. Dan kemuridan ini berlangsung seumur hidup. Jadi kalau ada pengikut begininya bosan, akhirnya dia pindah ke sana, pindah ke sini, pembosan. Makanya saya diskusi dengan Bro ini tentang pelayanan. Nah, kadang ada yang dikasih honor, ada yang tidak. Tergantung keputusan anak Tuhan itu gimana. Sejauh mana, karena dalam pelayanan ini yang diuji apa? 3M, saya bilang 3M. Motif, metode, mutu. Motif, metode, mutu. Apa motif kita? Kalau mungkin di sana digaji tidak salah, kita tidak salahkan karena itu sistem yang ada. Tapi kalau gereja ini melakukan sistem itu, apa respon kita? Nah, yang penting itu berdampak kepada masa depan kita ke depan. Motif, metode, dan mutu. Ada orang karena nggak cocok di hatinya, akhirnya mutu pelayanannya kurang. Kalau tadi si Derli mencram karena dia dipuji contohnya, mantap Derli. Karena nggak dipuji, setengah hati mukul sebagai. Kan jadi nggak bermutu lagi. Makanya dalam ikut Tuhan ini, ketika itu harus apa motifmu dalam mengikut Tuhan ini? Bagaimana metode yang kita lakukan? Dan mutunya juga harus diperhatikan. Nah, ini baru poin pertama. Ya. Nah, kemudian penuh, tamat itu penuh. Ini kalau ini saya ilustrasikan ini adalah murid, ini adalah Yesus. Jadi Yesus itu kepenuhan, standar hidup kita. Sementara kita ini bukan dosa. Nah, yang harus kita penuhi kan masih banyak ini. Yang harus kita capai ini. Jadi supaya bisa seperti ini harus menjadi seorang murid. Pencapaian ini segini lagi. Bagaimana bisa tercapai ini semua kalau dia tidak menjadi seorang murid? Karena definisi tamat itu adalah penuh. Ada proses. Ada proses untuk penuh. Itu ilustrasi ini sama dengan yang pernah kita lihat waktu hari-hari Pentakosta. Roh Kudus itu pun begitu. Ada prosesnya. Menjadi seorang murid pun ada prosesnya, harus sampai penuh. Karena jika barang siapa yang telah tamat pelajaran penuh, artinya ya dia selesai. Nah, kadang
usia kita kenal Tuhan kan usia sekian. Belum sampai segini kita sudah mati. Tetapi yang Tuhan lihat adalah prosesnya itu, arah kepenuhannya itu. Andai kata dia punya cukup usia, dia akan mencapai seperti itu. Tetapi dari sisinya Tuhan, jika mengarah ke atas, tapi hanya dibatasi karena usia, karena umurnya nggak cukup lagi, itu sudah dianggap mencapai penuh. Jadi jangan anggap sudah sempurna. Kita seumur hidup masih punya proses ini. Amin. Baik saya, baik kita semua. Jadi komplit, selesai, sempurna, selesai dalam arti sebuah pekerjaan atau tiba di tujuan seperti sebuah jalan. Nah, baru sama seperti itu. Jadi betapa pentingnya menjadi murid ini, karena kita harus mencapai ini, diperbaiki, disusun kembali, penuh, komplit, selesai, sempurna. Makanya Paulus berkata, aku mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara iman. Itu semua bicara tentang apa yang harus dicapai seorang murid. Amin. Itu Bapak Ibu. Kita tidak hanya sekedar menjadi murid. Makanya ibadah itu pada akhirnya menjadi salah satu kelas. Selain itu Bapak Ibu harus praktekkan di rumah. Saudara harus belajar berdoa, saudara harus belajar baca Alkitab, saudara harus belajar menerapkan apa yang Bapak Ibu dengar. Ada orang menyakiti Bapak Ibu, saudara harus melepaskan pengampunan. Ada orang yang rasa kusuk di tengah-tengah kita harus sabar. Amin. Harus sabar. Ada orang yang kasar terhadap kita, harus belajar lemah lembut. Belajar tentang kasih. Ada penguasaan diri. Ada sukacita ketika tidak ada makanan minuman di rumah, pendapatan kita berkurang, tidak cukup. Normalnya sebagai manusia kita cemberut. Tetapi dalam Tuhan kita harus belajar bersyukur. Itu harus diterapkan seorang murid, seorang pengikut yang berduyun-duyun nggak perlu itu. Dia hanya mengikuti apa? Situasi dan kondisi diikuti. Nah, kita mulai melawan arus karena dunia ini sifatnya ke bawah, tapi Tuhan itu sifatnya ke atas. Kita mulai melawan arus dunia ini. Ikan apakah yang mengikuti arus? Ikan yang mati. Tapi ikan yang hidup, dia selalu melawan arus. Tapi kalau mati, kemana dia dibawa? Tapi kalau arusnya Tuhan, kita harus ikuti. Mengalir bersama. Jangan melawan arusnya Tuhan. Tapi arus dunia ini harus dilawan. Amin. Mulai tata bahasa kita mulai dipermak sedemikian rupa. Banyak hal yang harus dibentuk dalam kehidupan kita. Akhirnya kita menjadi serupa segala kehidupan. Kemudian yang kedua, masih ada. Jadi intinya poin satu ini adalah hanya dengan menjadi murid seseorang bisa sama seperti gurunya. Hanya dengan menjadi murid
Lalu yang kedua kita lihat, sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Yang saya kasih warna itu penekanannya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, untuk menjadi seorang murid diumpamakan seperti membangun sebuah menara. Jadi kalau kita menjadi seorang murid, kita sedang membangun sebuah menara. Nah, untuk membangun sebuah menara, dulu dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Orang itu menjadi murid tetapi dia tidak menjalani proses menjadi seorang murid. Akhirnya diejek. Lalu kita lihat ayat yang berikut. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Nah, ini tentara ya. Jadi menjadi seorang murid itu diibaratkan seperti tentara ini. Kemudian jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdagangan. Duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Untuk berperang, duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Untuk membangun menara, duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apa maksudnya? Untuk menjadi seorang murid adalah ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Ada harganya. Jadi ketika kita mau menjadi seorang murid, saudara harus punya duduk dahulu memikirkan kemungkinan yang bakal dijalani oleh seorang murid. Dan saudara harus berhitung dengan bagus. Ya, aku menjadi seorang murid. Saudara sudah melihat proses-proses yang ada di dalam. Coba kalau seorang murid masuk SD, datang anak ini, ada dia ujian, nggak mau lagi apa? Nah, seorang murid kan dia harus berpikir, ada ujian loh, iya memang ada ujian, tahu aku. Ada loh apa di situ, bising-bising, ayah tahu aku. Ada di situ apa teman-teman, bisa saja nanti konflik si A si B si C, teman sekampungmu yang duduk sebangkumu bisa saja nanti apa kali apa gitu. Artinya dia sudah begitu semuanya. Jangan sampai nanti sudah menjadi seorang murid ketawa orang. Nah, memang tidak semua kita tahu apa yang ada di dalam proses. Tetapi saudara harus berkerumun untuk memutuskan. Dan mau tidak mau memang harus menjadi seorang murid. Untuk menjadi serupa segala dengan Tuhan harus menjadi seorang murid. Kalau tidak ada lagi solusi untuk segala serupa dengan Kristus, alangkah baiknya saudara harus memahami harga-harga yang Bapak Ibu akan bayar. Harganya apa? Seorang murid harus memikul salib. Seorang murid harus menyangkal diri. Dia dong matang yang halakan pantai kostai sungguh-sungguhan, mau mengerti sungguh-sungguhan.
semudah memberikan telapak tangan. Tapi tekad saudara, kerinduan saudara kepada Tuhan, Tuhan aku ingin menjadi seorang murid, Tuhan akan tolong nanti. Tuhan akan berikan kekuatan. Jangan takut, amin. Jangan takut. Gitu jawabannya? Enggak. Karena menjadi seorang muridlah cara untuk bisa sama dengan guru, kan tidak bisa dihindari lagi. Saudara rindu gak sama seperti Kristus? Karena itu tujuan Tuhan datang ke dunia ini, maka mau tidak mau saudara harus menyesuaikan emosi saudara, menyesuaikan diri saudara, mengolah semua keberadaan saudara, menyesuaikan diri dengan proses-proses tertentu. Akhirnya kan kita dipermalukan. Wah, HP langsung disuruh, HP orang tersinggung dan sotek, makan aku, kan gak beda, karena gak ada dia duduk dan meluas kepada dipermuliakan karena nama Tuhan atau tidak. Kalau aku balas dendam sama orang itu, nama Tuhan dipermuliakan atau tidak? Hitung-hitungannya akhirnya ke Tuhan. Jadi banyak anak Tuhan bertindak tidak ada harganya. Dia ingin tidak mau bayar harga, akhirnya tidak jadi. Pasal-pasal itu tidak terbentuk. Jadi harga menjadi seorang murid, ya, ada harga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat. Amin. Masih mengikuti? Ini ada seorang mengikuti Yesus keputusan. Dia mau menjadi seorang murid, ya. Mengikuti Yesus keputusan. Ada harga yang saudara. Oh haleluya. Karena Yesus telah membayar harga dengan nyawanya sendiri. Karena manusia tidak bisa membeli, membayar, maka Yesus memberikan dengan cuma-cuma keselamatan. Dan Yesus sendiri yang membayar. Aku pun harus bayar harga itu, Tuhan. Langkah ini bagus. Amin. Nah, ini kita lihat yang baju kuning. Oh haleluya Tuhan. Sambil bertumbuh dalam hati bagaimana. Terus berdoa Tuhan, nomor Tuhan. Wah, memang memikir di menghadapi besok di mana? Dan waras surasa bengkel iba sementara ibadah sebelum pamerna. Cocoknya mau lewat mana? Ini normal kurasa dah. Dan mungkin dapat boleh gitu. Normal. Jadi mana sini konon hidup Tuhan beramol potong aja. Dia mau potong ini saling ini gergaji. Gergaji terlalu berat Tuhan. Masalah yang ada sorry dan Tuhan, agak ringan sedikit. Tapi orang-orang sini mereka itu keruh. Ada not power. Artinya dia sedang bernyanyi. Haleluya. Kan dari ringan, karena sudah dibawa. Tapi walaupun sudah ringan, tawar-menawar lagi dengan Tuhan. Waratnya Tuhan. Potongnya. Akhirnya, terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Pasti aku lebih cepat dari orang lain. Dia makin lihat kan perjalanannya.
kebiasaan di mall diskon. Kalau diskon kan diserbu. Tapi anak Tuhan dalam hidup Tuhan nggak boleh diskon. Coba pasang itu diskon, kan pasang 3 bulan. Harus ada posisi setiap orang. Memang salibnya nggak sama, tapi setiap orang itu ada berbeda, tapi itu sesuai dengan peruntukan untuk Tuhan itu, untukkan Tuhan itu Tuhan. Karena kalau salib ini dikasih ke orang, mungkin orang ini mati. Tapi kalau untuk orang ini bisa berbeda-beda sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan pada. Tapi masalahnya ini banyak diskonnya. Akhirnya akan terjadi. Datanglah Tuhan, nangis seperti nama Tuhan. Hidup beda dengan seberang. Mau kau lewat ke sana? Ulangi lagi. Dikasih lagi seukuran dengan yang pertama supaya bisa. Itu harga yang harus kita. Amin. Mau menjadi murid, tapi tanpa saudara sadari, saudara dengan tekun, saudara bayar harga. Untuk bangun tidur kan ada harga juga kan. Enak kan? 1.000 ya aku harus berdoa. Saudara harus bayar harga, harus melawan kesini. Atau kesini pun saudara datang. Lebih enak tidur, apalagi kita mulai jam 8. Lebih enak tidur. Tapi sejak dimulai pada kita jam 8, jam 4 luar biasa. Amin. Tetap semangat, ya. Nah, akhirnya dia harus bertanya Nah, ayat yang terakhir, ya, yang terakhir. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi milikku. Lalu kita baca itu, masa membenci? Jadi kalau kita lihat terjemahan yang lain, artinya adalah jika seorang datang kepadaku dan ia tidak lebih mengasihi, itu maksudnya tidak lebih mengasihi Bapa. Artinya saudara-saudara, untuk menjadi seorang murid Kristus ada prioritas. Prioritas seorang murid. Nah, kalau yang diprioritaskan ini semua, bagaimana dia bisa nanti bisa level? Karena level-level yang ini rendah, sudah ada dalam dosa ini semua. Kebaikan manusia bagaikan kain kotor. Jadi kalau manusia yang menjadi target kita, manusia yang berdosa itu, bagaimana bisa menjadi serupa dengan Kristus? Makanya prioritas utama itu haruslah Kristus. Jadi prioritas Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus ada dalam hati saya, ya. Nah, jadi Tuhan mengatakan di sini prioritas seorang murid. Di dalam hidup kita ada lingkaran, ada nyawa kita, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada saudara, ada pekerjaan, dan seterusnya. Sebagai seorang murid harus bisa menempatkan ini. Prioritas lingkaran pertama dalam hidup kita apa?
macam-macam. Jadi seorang murid makin berhikmat, makin jelas dia menempatkan ini. Karena ada lingkaran-lingkaran mana prioritas dalam hidup kita. Nah, kadang Yesus dibuat di sini, nyawanya di sini. Jadi Yesus itu seringkali tidak dianggap. Amin. Amin. Prioritas seorang murid, Bapak Ibu harus perhatikan. Saudara harus mulai belajar menempatkan. Belajar menempatkan. Ini hanya gambaran saja ya yang saya tulis. Tapi saudara punya masing-masing sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tapi standarnya adalah begini ya, kalau dari orang terdekat di kita ini standar. Asal pekerjaan sekarang dan sebagainya, Ibu bisa ganti-ganti di bagian mana, lingkungan, STM dan lain sebagainya. Tapi ini standar ya. Bisa juga ini nyawa ini diganti-ganti di sini. Karena dia pun juga harus berjuang untuk menyatakan nyawanya kepada orang. Tapi hal ini tidak boleh digabungkan. Kadang-kadang ini kita jauh. Jadi untuk menjadi serupa segala dengan Kristus, gak boleh digabung juga pemilik hidup kita. Karena dialah yang membeli kita dengan darah. Sebelum kita dibeli, kita sudah tidak apa-apa, tidak ada guna. Kemudian demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi. Lalu Petrus berkata, "Guru, kami sudah melepaskan ini. Apa upah kami?" Nah, Petrus ini kan seorang murid. Apa jawab Yesus? Yesus menjawab adalah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya." Ini karena Yesus prioritas dalam hidupnya. Kita kan seringkali ketakutan, nanti hilang ini bagaimana? Nanti kalau aku jadi Pentakosta, gak adalah jauhlah aku dari tulang, dari orang bolu, dari famili, dari enggak. Justru kita akhirnya mendoakan dia. Di luar Tuhan karena kita mendoakan dia. Di dalam Tuhan justru kita mendoakan, memperhatikan. Tapi kalau reaksinya beda sama kita, karena kita ini menjadi seorang anak Tuhan, itu urusannya. Yang jelas bukannya semakin jauh, kita malah makin dekat karena kita sudah mulai mengikatkan diri lewat doa secara rohani. Mereka tidak menyadari, mereka hanya melihat dari sisi paradato. Lamdo, dia yang bilang lamdo, tetapi sesungguhnya kita merasa makin dekat karena mulai kita mendoakan dia, mulai memperhatikan keselamatannya sebelum itu. Nah, banyak anak Tuhan takut kehilangan ini semua. Tapi apa jawab Yesus? Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat apa yang ditakutkan. Kata Ayub, itu yang akan menimpa engkau. Tapi ketika kita prioritaskan Tuhan, justru kita tidak boleh takut dengan kehilangan itu semua. Malah Tuhan mengembalikan 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi 2 kali lipat
Gak usah takut menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Jangan takut kehilangan ini semua. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, justru Tuhan akan kembalikan. Makanya anak Tuhan yang menjadi seorang murid, dia akan diberkati luar biasa. Dia tidak akan kehilangan saudara, karena dia mengikatnya di dalam doanya. Tidak usah takut kehilangan orang tua karena Tuhan. Justru Tuhan yang mengikat dia menjadi satu dengan kita. Tidak usah takut kehilangan ladang. Tidak usah takut kehilangan hubungan karena Tuhan. Saudara harus lebih takut kehilangan Tuhan. Dan akhirnya justru Tuhan memperhatikan kita. Tuhan kembalikan orang-orang itu 100 kali lipat katanya. Makanya saudara diberkati. Ladang pun dikatakan, ladang yang kita lepaskan justru dilipat gandakan 100 kali lipat. Supaya diberkati, saudara harus memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu. Amin. Apa yang kita tidak cari, justru Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Amin. Saudara percaya? Atau karena saya bilang amin dan saudara bilang amin? Pada masa ini selagi masih hidup, saudara melihat dengan mata kepala saudara sendiri. Dan selain itu, pada zaman yang akan datang, kehidupan kekal di surga ada harta, saudara. Nah, kepanjangan kayaknya, mari kita nyanyi. Menjadi seorang murid ada musim-musim yang kita jalani, tetapi mari kita nyanyikan nyanyi ini. Kita bertekad menjadi seorang murid dan kita merindukan pelayan perjamuan